Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ala dinil qayyimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil ummah nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai pemirsa dimanapun Anda berada, seiring puji yang tiada henti hanyalah milik Allah Zat yang Maha Suci. Segenap rindu yang tak pernah layu, mari kita haturkan kepada Allah Zat yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu, mari kita haturkan kepada Allah Zat yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam, mari kita haturkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penyejuk hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai, pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya Sholihuddin untuk menyampaikan materi dengan judul Indahnya Bulan Ramadan Bersama Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jikalau kita membahas tentang bulan Ramadan, tentu hal yang pertama kali kita akan mengingat kembali terkait Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu sebagai pembeda dari yang hak dan yang batil. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai, pemirsa dimanapun Anda berada, bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai pemuda Islam, kita sebagai umat Islam, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti-nantikan oleh umat Islam. Oleh karena itu hadirin, sangatlah merugi ketika ada pemuda Islam, ketika ada umat Islam, datangnya bulan Ramadan, bukannya ibadahnya semakin keren, semakin mantap, semakin cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi datangnya bulan Ramadan, pemuda tersebut, umat Islam tersebut malah ibadahnya semakin lalai. Maka disitulah kerugian yang akan didapatkan oleh orang tersebut hadirin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dimana tafsirnya, kita sebagai umat Islam hadirin, mari kita laksanakanlah bulan puasa ini untuk melaksanakan ibadah puasa, yang dimana Allah mewajibkan puasa tersebut di bulan Ramadan sebagai bentuk syarat untuk mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh bangga mendapatkan gelar dari seorang gubernur, kita boleh bangga mendapatkan gelar dari seorang wali kota, dan kita boleh bangga mendapatkan gelar dari seorang presiden sekalipun. Akan tetapi hadirin, kita wajib bangga dan lebih bangga ketika kita mendapatkan gelar takwa dari yang menciptakan gubernur, dari yang menciptakan wali kota, dari yang menciptakan presiden, tidak lain dan tidaklah bukan, dialah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, datangnya bulan Ramadan ini hadirin, mari kita jadikan untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali umat Islam yang tidak bisa merasakan bulan Ramadan di tahun ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang mana artinya atau tafsirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat yang besar ketika umatnya mensyukuri nikmat yang kecil. Maka dari itu hadirin, di datangnya bulan Ramadan ini, mari kita jadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat berkedip, nikmat berjalan, nikmat hidup, dan nikmat-nikmat yang lainnya, mari kita syukuri atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada seorang tokoh terkenal pada masanya bernama Mahatma Gandhi, asli dari India. Dulu pernah berkata,
Hajrat Muhammad Jikrisi Sopenopenon and the word he fear no one but Allah. I can set here when I read it when I can sepenteren Malaysian terali. Yang dimana tafsirnya, beliau dulu pernah berkata, Muhammad ini emang orang hebat, Muhammad ini emang orang besar, Muhammad ini emang orang yang paling terkenal di kolong dunia ini. Walaupun Muhammad ini adalah orang hebat, kata Mahatma Gandhi, walaupun Muhammad ini adalah orang besar, walaupun Muhammad ini orang yang paling terkenal di kolong dunia ini, akan tetapi he fear no one but Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad tetap takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, Nabi saja sebagai pemimpin umat Islam teladan di muka bumi, beliau tetap takut kepada Allah. Masa kita enggak? Maka dari itu, datangnya bulan Ramadan, mari kita syukuri dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, indahnya Islam ketika tunduk dan takwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Makanya Islam berasal dari literatur bahasa Arab, yang dimana kata Islam berasal dari aslama yuslimu dan islaman. Syekh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari fi Jami'in Bayan, beliau menjelaskan al-islamu wa alin qiyadu min tasalluli wal husu'i minhu fi'lu aslama, yang artinya tunduk dan patuh kepada perintah Allah dengan melaksanakan perintahnya untuk mendapatkan keselamatan. Maka dari itu, jikalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka kita jadikan kita sebagai hamba untuk taat dan takwa kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai ihtikam atau kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan terkait indahnya bulan Ramadan, maka dari itu kesimpulannya adalah kita sebagai umat Islam bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu kita wajib meneladani, mencintai, membaca dan memahami apa yang ada dalam isi Al-Qur'an. Di sisi lain hadirin, datangnya bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa agar kita mendapatkan gelar takwa yang tiada tara, dialah dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.